Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Masih belum kompak. Sekali lagi, mana suaranya? Segala puja dan puji milik siapa? Enggak usah melotot-melotot. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Ketahuilah semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua senantiasa berzikir mengingat Allah. Ibu, maaf, orang sini kalau manggil ibu bahasa kampungnya apa? Ma. Oi ma. Jangan-jangan mak lampir dari sini. Mak erot. Mak siapa lagi? Mak colang. Mama Dede. Oh, yang ketawanya. Saya termasuk orang yang paling iseng ngerjain Mama Dede kalau di syuting. Mak, kalau yang di langit saja makhluk Allah senantiasa berzikir mengingat Allah, maka pertanyaan saya, apa enggak malu kita yang cuma numpang di bumi malas betul berzikir mengingat Allah? Betul? Orang kampung sini kalau bilang betul, bahasa kampungnya apa? Betul. Mulai aneh. Tolong nanti ke depan ajarkan kepada saya sepatah dua patah bahasa sini. Ya. Betul? Sebab kenapa? Agama yang menitipkan pesan, sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kalau bulan kemarin saya tabligh akbar di Kalimantan Selatan, saya belajar bahasa Kalimantan Selatan. Kalau tadi malam saya tabligh akbar di Medan, saya belajar bahasa Medan. Kalau sebelumnya saya tabligh akbar di Lombok, saya belajar bahasa Lombok. Malam ini Allah takdirkan saya ada di tengah Bapak Ibu, saya harus belajar bahasa sini. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi orang asing, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Betul? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini saya seperti sedang melihat, memandang, menatap semua wajah-wajah saudara saya semuanya. Betul? Bapak Ibu coba lihat, semua pohon yang ada di sekeliling kita, ketika daun-daunnya bergerak, sebenarnya mereka sedang berzikir mengingat Allah. Coba dengarkan ketika ada suara burung berkicau, sebenarnya burung pun sedang berzikir menyebut nama Allah. Kalau kita mendengar ada suara angin berhembus, sebenarnya angin pun sedang berzikir, bertasbih mengingat Allah. Ayo, kalau mereka saja senantiasa ingat Allah, apa enggak malu? Kita manusia, makhluk yang lebih sempurna, tapi terkadang tidak tahu diri, malas betul memuliakan Allah Tuhannya. Betul? Untuk yang kesekian kali, saya ingin melatih diri saya
dan mengajak kepada semua yang saya muliakan malam ini. Kalau seandainya malam ini kita berzikir dulu, menyebut nama Allah, siap? Siap. 100 orang. Sekali lagi, mana suaranya? Kalau saya ada berzikir menyebut nama Allah, siap? Siap. Kayak terpaksa. Biarkan orang menganggap kita malam ini seperti orang gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat siapa? Daripada kita gila ingat urusan yang tidak ada manfaatnya. Betul? Betul? Malam ini saya titipkan sebuah pesan indah dari Nabi. Demi Allah, tidak akan rugi siapapun yang lisannya selalu berzikir menyebut nama Allah. Nabi pernah berjanji, jangankan musibah, jangankan bencana, jangankan malapetaka, jangankan wabah, kiamat saja bisa Allah tunda kalau masih banyak orang di muka bumi ini yang mau menyebut nama Allah. Ayo, selama masih banyak orang yang mau menyebut nama Allah, kata Nabi, kiamat bisa ditunda turunnya. Kalau kiamat saja ditunda, apalagi musibah, bencana, malapetaka, dan wabah. Betul? Betul? Mana dalil sahihnya? Saya hadirkan hadis riwayat Muslim. Nabi pernah bersabda, la sa'ah, kata Nabi, kiamat tidak akan jadi. Allah turunkan kiamat, Allah tunda datangnya, hatta la yuqalu fil ard Allah Allah Allah, kata Nabi, kalau yang ada di muka bumi selama mereka masih mau menyebut nama Allah, kiamat ditunda oleh Allah. Tapi kalau di muka bumi sudah ada orang yang gak mau lagi menyebut nama Allah, sudah gak ada yang mau mengagungkan Allah, maka bumi dihancurkan, langit diruntuhkan, dunia dihabiskan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sering-seringlah menyebut nama Allah, biar wabah, bencana tidak jadi turun buat negeri kita, insya Allah. Malam ini saya ajak semuanya kita tergila-gila karena Allah. Siap? Siap. Siap? Siap. Ada satu nasyid yang dulu saya pelajari dari seorang munsyid terkenal. Dulu tahun 90-an saya masih tinggal di pondok pesantren Ariyat Palembang. Tahu Palembang? Tahu Palembang? Tahu. Di mana? Wong kita gilo, wong kita galoh. Jangan nganggap remeh orang Palembang. Orang Palembang itu terkenal kuat-kuat. Saking kuatnya, bayangkan kapal selam dimakan. Namanya empe-empe. Betul. Dulu tahun 90-an saya masih di kampung saya Palembang. Datang seorang munsyid terkenal dari negeri Mesir, namanya Syekh Ali Al-Minyawi. Beliau mengajarkan nasyid yang satu ini. Saya yakin Bapak Ibu belum pernah dengar nasyidnya. Dengarkan baik-baik. Syekh Ali Al-Minyawi dari Mesir tahun 90 mengajarkan ini kepada saya. Dengarkan. Tapi mohon maaf kalau nanti suara saya tidak semerdu Bang Ar-Rafli. Maaf, Habib juga manusia. Banyak acara, kurang tidur, suara jadi korbannya. Apalagi Ramadan. Bapak Ibu mau tahu jadwal Ramadan saya sepadat apa? Ramadan jadwal saya saking padatnya, bayangkan saya nggak makan siang. Bingung loh. Betul. Nih,
ada anak-anak muda di depan kita. Nah, jawab yang kompak. Ramadan kalian berpuasa nggak sayang? Itu baru namanya anak-anak yang soleh dan solehah. Jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalian bocah-bocah, jika Ramadan kalian puasanya 1 hari atau setengah hari? Yang kompak, 1 hari apa setengah hari? Di mana-mana orang Ramadan puasanya 1 bulan. Kenapa mereka 1 hari? Aliran baru. Baik, hadirkan hatinya, kita berzikir mengingat Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Lebih keras lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Kalau kiamat saja bisa ditunda oleh Allah, kiamat saja tidak jadi Allah hadirkan. Selama masih banyak orang yang menyebut nama Allah, maka percayalah, sebanyak-banyak orang yang hadir malam ini yang tadi ikut meneriakan nama Allah, maka percayalah, musibah, bencana, malapetaka, kesialan, wabah Allah tunda turun untuk kita, insya Allah. Bapak Ibu, mohon maaf, kita sudah terlalu letih dengan bencana corona. Betul? Udah terlalu capek kita dengan wabah corona. Gara-gara corona kita semua jadi merana. Betul? Apalagi kami, Bang Nasir, apalagi kami Bang yang tinggal di Jakarta. Kami para ustadz-ustadz yang tinggal di Jakarta, ketika corona datang kami menderita. Saya ingat betul ketika corona pertama datang. Saya ingat betul Bang Nasir, besok mau puasa, padahal besoknya mau Ramadan. Nasib kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah, padahal besok mau puasa, padahal besok mau Ramadan. Kami dikurung di rumah-rumah. Murid saya ada yang menelpon, Kring Habib, iya, bukankah sehari sebelum Ramadan, sebelum corona datang, itu setan yang dikurung? Kenapa sekarang Ustaz dikurung? Jangan ini tanda kiamat. Betul? Betul? Bapak Ibu, gara-gara corona kami menderita. Nih, saya jujur nih malam ini. Gara-gara corona hampir 1 tahun Bang Nasir saya nggak megang makhluk ini. Mikrofon dulu. Semua jadwal saya seluruh Indonesia di cancel, semua jadwal tausiah dibatalkan, jadwal syuting ditiadakan, kontrak hilang. Gara-gara corona. Saya sempat tanya dengan petugas di Jakarta, kenapa kami para ulama tidak boleh ketemu umat? Kenapa? Mereka menjawab, jangan Habib, sekarang corona sedang menggila. Saya bilang, kan yang gila corona, kita enggak.
Tapi Jakarta sedang zona hitam, Habib. Lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib memaksakan diri ketemu jamaah, Habib bisa kena positif corona. Kami sarankan Habib lebih baik ikuti arahan pemerintah. Apa arahannya? Waktu itu pesannya hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag di rumah aja. Lebih baik Habib biar nggak kena positif corona, Habib berdiam saja di rumah. Bila perlu Habib jangan keluar-keluar dari kamar. Bang Nasir, saya praktekkan Bang. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. 7 bulan saya nggak keluar dari kamar. Alhamdulillah saya negatif, tapi istri positif. Betul. Ayo, gara-gara siapa itu? Mak,